Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai dengan 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Yesus pembawa pertentangan. Yesus membawa pertentangan, bukan perdamaian. Muncul pertanyaan bahwa bagaimana Yesus, Sang Raja Damai itu, datang justru membawa pertentangan dan bukan damai sejahtera. Bahkan dikatakan bahwa keluarga sebagai unit yang penting dalam hidup keluarga Yahudi, dan kita pun terpecah karena Yesus. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Pertanyaan, apakah kehadiran Tuhan Yesus itu tidak mendamaikan, tetapi justru membawa konflik dalam keluarga? Tentu saja tidak demikian. Sebab sabda ini mau mengajarkan kepada kita soal pilihan dan ikatan. Pengalaman ini dialami oleh Tuhan Yesus sendiri ketika ia mewartakan kerajaan Allah. Di beberapa tempat ia dicari dan disambut, tetapi di tempat-tempat di mana keluarganya ada, justru ia dimusuhi dan ditolak. Nasib yang sama juga dialami oleh setiap orang yang mengikuti dia. Menjadi pengikut Kristus yang sejati pasti akan berhadapan dengan banyak tantangan dan kesulitan yang menguji iman kita. Kita akan berhadapan dengan berbagai pertentangan dan penolakan yang menggoyahkan iman kita. Kita akan berhadapan dengan salib yang menantang. Dalam situasi itulah Tuhan Yesus menuntut ikatan total dengannya sebagai prioritas di atas semuanya. Dia menuntut kita ikatan yang melebihi ikatan daging
dan darah. Injil hari ini benar-benar menggoncangkan iman kita, sebab Yesus sendiri menegaskan dengan gamblang bahwa kedatangannya akan menimbulkan banyak pertentangan. Dia menyadari bahwa misinya akan mendatangkan pemisahan dan menggelisahkan. Dia melihat dengan jelas bahwa salib akan merupakan pokok pertentangan dan perdebatan. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Pernyataan Yesus ini terasa ganjil, sebab selama ini Yesus berbicara tentang damai, tapi kali ini seakan anti kedamaian. Kali ini dia berbicara sangat keras, bahkan terkesan seakan tak terpancar keselamatan dan kasih. Ia mengatakan juga bahwa aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Pernyataan-pernyataan Yesus ini sangat keras dan membingungkan bagi daya tangkap kita. Oleh karena itu, Santo Paulus meneguhkan jemaat di Efesus dan kepada kita. Aku berdoa supaya ia menuruti kekayaan, kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu dan lain. Oleh karena itu, yang diharapkan dari masing-masing kita adalah bertekun untuk hidup di dalam kasih Allah dan membawa kasih dalam seluruh hidup dan karya kita di tengah-tengah sesama. Kita terus mengalirkan kasih di dalam hidup sehari-hari sehingga turut merasakan oleh sesama dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.